ketika Nabi Ibrahim meminta Nabi Ismail ceraikan istrinya karena hal ini. Al-Kisah, ketika Nabi Ismail alaihi salam tumbuh dewasa, ia pun menikah dengan seorang wanita yang tinggal di sekitar sumur Zam-Zam. Tidak lama kemudian, sang ibunda, Siti Hajar pun wafat. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam datang ke Mekah untuk mengunjungi anaknya yaitu Nabi Ismail. Di kemudian hari, Nabi Ibrahim datang setelah Nabi Ismail menikah untuk mengetahui kabarnya. Namun dia tidak menemukan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bertanya tentang Nabi Ismail kepada istri Nabi Ismail. Istrinya menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Lalu Nabi Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Nabi Ismail menjawab, "Kami mengalami banyak keburukan. Hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat." Istri Nabi Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Nanti apabila suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya." Penasaran dengan kisahnya? Silahkan tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Akan tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Ketika Nabi Ismail datang, dia merasakan sesuatu lalu dia bertanya kepada istrinya, "Apakah ada orang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, tadi ada orang tua begini dan begitu keadaannya datang kepada kami, dan dia menanyakan kamu. Lalu aku terangkan dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan." Ismail bertanya, "Apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?" Istrinya menjawab, "Ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah palang pintu rumahmu." Nabi Ismail berkata, "Dialah ayahku, dan sungguh, dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka Ismail menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan seorang wanita lain dari kalangan penduduk yang tinggal di sekitar itu. Lalu Nabi Ibrahim pergi dan meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang dikehendaki Allah. Setelah itu, Nabi Ibrahim datang kembali untuk menemui mereka, namun dia tidak mendapatkan Nabi Ismail hingga akhirnya dia mendatangi istri Nabi Ismail, lalu bertanya kepadanya tentang Nabi Ismail. Istrinya menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana keadaan kalian?" Dia bertanya kepada istrinya Nabi Ismail tentang kehidupan dan keadaan hidup mereka. Istrinya menjawab, "Kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup." Istri Nabi Ismail juga memuji Allah. Nabi Ibrahim bertanya, "Apa makanan kalian?" Istri Ismail menjawab, "Daging." Ibrahim bertanya lagi, "Apa minuman kalian?" Istri Ismail menjawab, "Air." Maka Ibrahim berdoa, "Ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka." Nabi Ibrahim selanjutnya berkata, "Jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya, dan perintahkanlah dia agar memperkokoh palang pintu rumahnya." Ketika Nabi Ismail datang, dia berkata, "Apakah ada orang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, tadi ada orang tua dengan penampilan sangat baik datang kepada kita." Dan istrinya memuji Nabi Ibrahim. Dia bertanya kepadaku tentang kamu. Maka aku terangkan, lalu dia bertanya kepadaku tentang kehidupan kita. Maka aku jawab bahwa aku dalam keadaan baik. Nabi Ismail bertanya, "Apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?" Istrinya menjawab, "Ya, dia memerintahkan aku agar menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumahmu." Nabi Ismail berkata, "Dialah ayahku, dan palang pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkanku untuk mempertahankan kamu." Begitulah kisah singkat yang pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini pun diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Banyak berkeluh kesah kepada manusia adalah perbuatan tercela. 2. Jangan suka menceritakan aib keluarga, apalagi terhadap orang yang baru dikenal. 3. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akhlak yang terpuji. Termasuk sifat istri salihah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersyukur kepada suaminya. Itulah kisah Nabi Ibrahim meminta Nabi Ismail menceraikan istrinya. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat
bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.